Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya. Nah, jadi di sini ada salah satu pertanyaan teman kita ya. Jadi dalam proses pengisian pajak ya. Jadi teman kita ini kan di pajak itu ada dua opsi ya. Ada W8 ataupun W9. Nah, ini belum sempat saya bahas ya buat teman-teman semua. Nah, jadi nanti untuk ketika teman-teman mengisi untuk pajak, jadi selain metode pembayaran, nanti teman-teman juga akan dihadapkan untuk mengisi pajak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang mana sih untuk pajak yang kita pilih, W8 atau W9 untuk di Facebook ini ya. Agar nantinya untuk penghasilan kita dari Facebook ini bisa dibayarkan. Jadi jangan sampai salah teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke bagian aplikasi Facebook seperti ini. Kemudian selain dari metode pembayaran ya, jadi pembayaran kita nanti itu dari hasil monetisasi yang sudah kita dapatkan. Dan setelah itu di sini teman-teman nanti bisa cek ya di bagian pembayaran. Jadi di bagian pembayaran ini pembayaran bersih kita. Jadi pembayaran bersih ini masuknya di bagian pembayaran. Contohnya ada $15 seperti ini. Dan untuk mengetahui dari pajak kita apakah sudah terverifikasi, teman-teman bisa klik di bagian pengaturan seperti ini. Dan jika sudah muncul verifikasi seperti ini, dan saya sudah diverifikasi di tahun 2023 teman-teman ya, tanggal 14 April. Nah, ketika kita sudah terverifikasi seperti ini untuk pajaknya, ini teman-teman ya, ini artinya kita sudah aman ya, artinya tidak ada kesalahan dalam proses pengisian pajak untuk di Facebook ini. Dan buat teman-teman nanti bisa dicek juga ya, nanti apakah yang kita pilih W8 atau W9. Nah, ini belum sempat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar admin semangat untuk membagikan pengalaman saya di Facebook ini. Oke, jadi tentunya di sini kita harus mendapatkan monetisasi terlebih dahulu. Jadi baru kita mengisi pajak, kemudian mengisi metode pembayaran. Nah, untuk monetisasi sendiri untuk di Facebook ini ada 6 opsi. Ya, ada monetisasi bintang, iklan in-stream, langganan, iklan real, bonus, dan juga siaran langsung. Nah, kemudian untuk fitur monetisasi yang wajib teman-teman pertahankan nantinya itu yang wajib teman-teman dapatkan ya, monetisasi real, bonus, dan juga iklan in-stream. Nah, dari ketiga fitur monetisasi ini tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita rajin, ya penghasilan akan semakin besar. Maka nanti penghasilan dari monetisasi di Facebook ini itu masuknya di bagian menu pembayaran. Sedangkan di bagian pembayaran ini nanti kita juga harus memenuhi syarat untuk pajak. Ya, jadi nanti teman-teman akan dihadapkan dua opsi pajak. Yang pertama ada W8 dan juga W9. Jadi mana sih yang bisa kita pilih? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk di bagian Google Chrome. Ya, kemudian teman-teman bisa masuk di bagian dari sebentar, cara memperbarui informasi pajak ya. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan pajak yang sudah diinfokan oleh Facebooknya. Jadi untuk jadi perbedaan antara pajak W8 dan juga W9. Jadi kalau kita tinggal di Amerika Serikat, kita wajib pilih di W9. Tetapi kalau kita tinggal di luar Amerika Serikat, baru kita pilih di W8 teman-teman ya. Jadi nanti ketika proses pengisian untuk pajak di Facebook ini jangan sampai salah ya, teman-teman bisa pilih di bagian dari W8 karena kita di luar dari Amerika Serikat ya. Nah, di sini dijelaskan tempat tinggal Anda dan bisnis ya. Jadi untuk menjalankan bisnis dan juga dokumen pajak untuk Facebook ya. Yang pertama di sini, jika Anda tinggal di Amerika Serikat, Anda harus mengisi formulir W9 ya. Dan kemudian juga di bagian bawah, jika Anda tinggal di luar Amerika Serikat, maka teman-teman bisa pilih di W8 teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini harus dipahami ya. Jadi kita pilih di bagian W8 ini. Nah, nanti teman-teman setelah ngisi metode pembayaran ya, kemudian pastikan juga ketika proses pengisian metode pembayaran itu juga harus teliti teman-teman ya. Jangan sampai salah satu huruf pun, karena itu nantinya akan berpengaruh di bagian pembayaran kita. Jadi sebelum teman-teman konfirmasi itu dicek terlebih dahulu, dicek kembali
ya untuk info dari metode pembayaran. Setelah itu juga pajak, jangan sampai salah pilih. Jadi kalau kita di Indonesia, ini pajak yang kita pilih adalah W8BEN ya, karena di sini jika Anda tinggal di luar Amerika Serikat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini belum sempat saya jelaskan kemarin ya. Jadi pas ada pertanyaan dari teman kita, langsung kita jawab di sini. Ya, jadi formulir ini menetapkan bahwa Anda merupakan orang asing dan mungkin memenuhi syarat untuk mengklaim pengurangan tarif atau pembebasan pemotongan pajak penghasilan. Nah, jadi memang kita wajib mengisi untuk pajak ini ya, agar kita untuk pemotongan pajaknya tidak terlalu besar ya. Jadi memang diwajibkan ketika sudah mengisi metode pembayaran ya, itu kita akan dihadapkan di bagian dari pengisian pajak. Nah, biasanya tuh kalau nggak salah pajak duluan teman-teman ya, dibanding menu pembayaran. Jadi biasanya pajak, habis itu menu pembayaran. Dan oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin buat teman-teman yang belum paham seputar Facebook, nanti bisa cek di video saya, itu sudah saya bahaskan satu playlist ya, khusus pembahasan seputar Facebook dan bagaimana cara kinerja menjadi kreator di Facebook, itu sudah saya bahaskan ya. Jadi saya hanya membahas beberapa poin yang belum sempat saya bahas untuk kali ini. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja buat teman-teman semua. Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan Facebook profesional maupun halaman fanspage ya. Jadi nanti di bagian pajak dan juga metode pembayaran harap teliti lagi ya untuk proses pengisiannya, karena di sini ya menentukan untuk pembayaran kita. Oke, karena banyak yang berkomentar ini terkadang salah di bagian menu pembayaran, salah di bagian pajak. Jadi kalau salah di bagian pajak ya biasanya pemotongannya mungkin agak sedikit besar ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi pajak ini juga penting ya buat penghasilan kita, agar nantinya pemotongannya juga nggak besar ya. Jadi seperti itu. Nah, ini buat teman-teman yang sudah mendapatkan monetisasi ya, maupun itu monetisasi bintang, maupun itu monetisasi iklan in-stream ya, ataupun monetisasi real. Jadi dari penghasilan kita nanti ada pemotongan pajaknya. Jadi memang itu wajib juga teman-teman ya. Makanya berbagian dari pembayaran maupun pajak itu jangan sampai salah ya, agar nanti ketika proses pembayaran dari Facebook ini teman-teman bisa langsung ke metode pembayaran yang sudah teman-teman masukkan ya. Tetapi saran dari saya ya memang lebih bagus itu menggunakan PayPal ya, karena kan $25, jadi nggak harus menunggu lama. Nah, kalau kita menggunakan via rekening bank itu biasanya sekitar $100 baru akan dibayarkan ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.